Shalom Bapak. Shalom. Ya, senang bisa kembali dalam renungan atau diskusi kita hari ini. Ya. Ya, kembali kepada Alkitab. Ya, hari ini saya akan berdiskusi dengan Pak Pendeta Siar Sihotan, MTH. Ya, kita akan berbicara Pak bagaimana salah satu contoh kasus di dalam Alkitab. Yesus itu adalah Allah yang kasih, tetapi di satu sisi katanya kok Allah atau Yesus itu bisa marah. Kira-kira Bapak bisa memberikan gambaran kenapa Yesus marah dan apakah benar Yesus itu marah? Ya. Yesus itu lahir sebagai manusia dari rahim Maria, ya. Jadi dia betul-betul manusia 100%, ya. Bukan berkurang. Artinya dia Allah yang menjadi manusia. Itu sebabnya dia disebut anak Allah, disebut juga anak manusia, karena dia lahir tanpa melalui proses, ya, seperti yang biasa suami istri. Jadi Yusuf itu hanya bertunangan dengan Maria, belum pernah menyentuh Maria. Itu sebabnya dia berniat menceraikan. Karena konteks zaman dulu, kalau ketahuan hamil sebelum ada pernikahan, itu akan dirajam, ya. Tetapi Roh Kudus, Roh Allah memperingatkan Yusuf dalam mimpi, ya. Dalam Matius pasal 1 sangat jelas. Jangan, karena Maria hamil karena kehendak Allah, ya, dari kuasa Roh Kudus, dari kuasa Allah yang Maha Tinggi, ya. Artinya Yesus itu betul-betul lahir dari rahim Maria, 100% manusia. Jadi kalau dia marah, bahkan dia pernah menangis, ya, emosi, bisa makan, minum seperti biasa, ya, lapar. Itu sebabnya dia juga dibawa ke padang gurun, dicobai segala macam. Nah, kalau dia marah, wajar dia marah. Tetapi masalahnya, pertanyaan orang kan begini, dianggap kemarahan Yesus itu arogan, ya. Tidak sesuai dengan ajarannya. Contoh ajarannya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia. Yang lebih hebat dari itu, kasihilah musuhmu, katanya, ya. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, katanya. Betul, itu semua ajaran kasih dari Tuhan. Tetapi ketika bait Allah dikotori dengan orang-orang yang berjualan, ya, yang penukar-penukar uang, disitulah Yesus marah. Tapi marahnya juga tidak seperti marah orang lain, ya. Dia marah, dia balikkan itu meja-meja penukar uang, ya. Kemudian dia suruh pergi dari bait Allah. Karena ada tertulis, ya, bait Allah itu akan disebut rumah doa. Jadi jangan hanya lihat ayat 12-nya, ya. Lihat seluruh konteksnya, kenapa dia bisa marah di situ, ya. Kalau kita baca Matius 21 ayat 12 sampai 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Jadi yang di halaman bait Allah, ia membalikkan meja-meja penukar uang. Jadi ada money changer di situ, tukar uang, ya. Dan bangku-bangku pedagang merpati. Tapi money changer bukan kayak kurs valuta asing, ya. Penukar-nukar uang lah, ya, tapi mungkin juga kurs valuta asingnya. Lalu di situ dia balikkan meja itu, dia wajar. Kenapa? Ayat 13, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, di sini kita mengerti bahwa bait Allah, tempat beribadah, tidak boleh dibuat jadi sarang penyamun, ya, tempat berjual beli. Ada tempatnya, bukan di tempat ibadah. Nah, inilah konteksnya. Jadi bukan berarti dia tidak sesuai dengan kasihnya. Justru karena kasihnya kepada Allah, jangan dikotori bait Allah itu. Baik. Jadi saya bisa menangkap berarti Yesus marah jelas punya alasan. Alasan. Ya. Dan dia sebagai manusia marah. Oke, jadi mempertegas, ya, Pak, bahwa Yesus marah itu dari sisi kemanusiaannya. Kemanusiaannya. Oh iya. Jadi Dia Yesus marah sebagai manusia. Betul. Relatif biasa orang marah. Tapi amarah Yesus ini
jelas arahnya. Betul. Jelas arahnya, dan karena dia melihat ada hal-hal yang tidak yang bertentangan dengan firman Tuhan. Padahal mereka ini adalah orang yang dalam tanda petik ada orang yang sering menyiarkan firman, Betul. tapi mereka juga yang melanggar. Betul. Dan itu Yesus sangat murka akan hal itu. Dan di sini kita tarik ya kesimpulan atau ada suatu manfaat yang kita lihat dari peristiwa ini. Tempat ibadah, rumah ibadah ya. Kalau zaman dulu itu sinagog, kalau orang Yahudi ya. Kalau sekarang kita gereja, jangan dijadikan sarang penyamun. Jangan dibuat ya tempat jual beli. Kadang-kadang saya juga melihat ya, ini fenomena sih, anak-anak muda cari dana umpamanya, jual makanan di gereja. Kenapa sih harus jual makanan di gereja? Apakah tidak boleh jual makanan dikirim ke rumah-rumah orang? Jangan di gereja itu. Jadi bukan kita tidak boleh berjualan sama sekali, cari dana boleh saja ya. Tetapi harusnya dana untuk Natal, untuk apa acara-acara itu, digerakkanlah hati orang-orang tua itu yang punya uang. Ini sebenarnya orang tua ini banyak yang punya uang di gereja, tapi dia tidak peduli, dibiarkannya aja anak muda itu bekerja begitu. Padahal kalau dikoordinir itu ya, katakanlah ada banyak hal. Jangan di gereja, ini contoh ini. Tidak boleh cari dana di gereja. Ini menarik ini. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Wah, kita bikin arisan di gereja. Marah Tuhan ini. Tuhan marah. Padahal sepertinya rohani ya. Oh, arisan di gereja supaya cari dana untuk Natal. Sepertinya rohani. Padahal ada firman Tuhan. Rumahku akan disebut rumah doa, bukan rumah tempat berjualan atau berarisan. Iya, nggak boleh. Nggak ada alasan. Jadi di sini saya perhatikan sudah banyak salah kaprah. Jadi sebenarnya hamba-hamba Tuhan, kita harus kembali ke Bible, back to the Bible, kembali ke Alkitab. Apa kata firman Tuhan? Kita lakukan. Apalagi akhir ini sudah ada tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda ya. Mulai seperti dari sakit penyakit, gempa bumi ya, tanda-tandanya ada. Nah, di sini kita harus kembali ke Alkitab, apa kata firman Tuhan, supaya kita juga ketika dimintai pertanggungan jawabnya dari pihak saudara-saudara kita ya, kaum yang lain yang tidak seiman dengan kita. Wah, kalau begitu Yesus itu arogan ya, tidak sesuai ajaran kasihnya dengan, justru karena dia mengasihi Tuhan seperti firman-Nya, tidak boleh berjualan di tempat ibadah. Justru karena kasihnya, di balik marahnya itu ada kasih. Dia menunjukkan kasih sayang. Dia menunjukkan yang betul-betul tidak boleh dilakukan, begitu loh. Karena ini firman Tuhan. Dan ini kan dikutip ini dari, kalau kita lihat dari ayat 13 ini ya. Di sini dikatakan di sini nih, dari Yesaya 56 ayat 7, juga Yeremia 7:11. Dari perjanjian lama sudah tertulis tentang ini. Dan ada tertulis ya, kata tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ini karena kasihnya ya. Jadi dia menggenapi firman Tuhan yang telah dinubuatkan ketika zaman Yesaya dan zaman Yeremia. Ya, jadi bukan dia arogan. Oke, baik Pak. Jadi kalau seperti yang Bapak paparkan tadi, bahwa Yesus itu marah, berarti apakah sebagai orang Kristen kita boleh marah atau bagaimana Pak? Boleh. Justru manusia kalau tidak ada yang marah, itu ada yang aneh. Manusia seutuhnya ada marah, ada senyum, ada menangis, ada tertawa ya. Karena itulah natur manusia ya. Tidak boleh juga kita seperti suci terus ya. Oh, jaim terus, tidak. Ya, pendeta marah wajar. Kalau kelakuan jemaatnya nggak benar, majelisnya nggak benar, penatuannya nggak benar, kenapa tidak? Tapi marah, di balik marah itu ada kasih di dalamnya. Jadi marah ini marah teguran untuk menegakkan firman Tuhan. Yang tadi itu kembali ke firman Tuhan. Back to the Bible, apa kata Alkitab. Jadi kita jangan disalah tafsirkan seolah-olah
Tidak sesuai ajaran kasih itu dengan tindakan Tuhan di bait Allah. Malah menguatkan kasihnya lah itu sehingga terjadi peristiwa itu. Iya, iya. Jadi jelas ya, orang Kristen pun boleh marah karena ya pertama tadi memang natur manusia kan dia harus dia harus mengalami hal itu. Betul. Ya. Tetapi marah kita ada kontrol. Nah, ada Roh Kudus di dalamnya. Jadi ada yang mengingatkan. Iya. Ya. Karena Yesus marah itu hanya seketika itu. Sesudah itu dia mengasihi. Iya. Bukan dia marah terus. Jadi ketika kita marah, kalau kita sudah lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, ada Roh Kudus yang sudah dimeteraikan. Yeah. Kita diingatkan, hei kau jangan marah. Contoh, umpamanya kita marah kepada istri, kuranglah masakan apa segala macam. Kok saya sudah pulang dari kerja atau dari ibadah, tetapi Tuhan ingatkan jangan. Karena di rumah juga kan capek, bukan banyak pekerjaan yang lain. Iya. Mungkin ya yang ini nggak beres, yang ini nggak beres. Jangan kita lihat satu sisi. Jadi marah kita itu marah yang sudah dikuduskan oleh Tuhan lewat Roh Kudus. Yes. Jadi bukan marah yang kebablasan, yang tidak ada remnya istilahnya. Rem kita itu Roh Kudus. Ini. Jadi pentingnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marah tapi jangan sampai, Alkitab mencatat jangan sampai matahari terbenam. Betul. Ya, itu yang menjadi pengarah bagi kita, penuntun bagi kita ya. Betul. Jadi kalaupun kita marah sebagai manusia, boleh marah. Yang kedua, jangan asal marah, harus jelas alasannya. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang adalah Allah yang kasih, tetapi juga adalah Allah yang bisa menegur. Amin. Ya, yang menegur setiap perbuatan. Dia tidak pernah membiarkan orang bersalah. Tidak akan dibiarkan. Karena kalau itu dibiarkan akan berlanjut terus sampai akhir zaman. Betul. Terjadilah perdagangan di rumah ibadah. Disitulah yang Tuhan sebutkan jadi sarang penyamuk. Makanya Tuhan berharap gereja itu menjadi saluran berkat. Bukan untuk mencari berkat, mengumpulkan dana di situ untuk memperkaya diri, baik pemilik gerejanya atau pengurus gerejanya atau pendetanya sekalipun. Tidak boleh. Nah, karena itu rumah doa, ya. Itu yang disebut Tuhan Yesus. Jadi kita kembali apa kata Tuhan? Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Jadi tempat ibadah itu adalah rumah doa. Bukan mencari dana, bukan berjual beli, bukan jadi sarang penyamun, bukan untuk tempat arisan. Baik, ya, jadi kita harus tegaskan kalau ada yang bermasalah di dalam gereja atau dimanapun, kita harus berani menegur. Karena kalau tidak kita menegur, berarti kita sedang membiarkan dosa itu berlarut. Betul. Artinya dan itu lebih murka lagi di hadapan Tuhan. Betul. Jadi kalau kita marah untuk kebaikan, marah untuk mendidik, saya rasa itu tadi sesuai dengan yang Bapak Pendeta Siar sampaikan, itu boleh. Itu boleh karena memang sudah sesuai prinsipnya. Sesuai. Pak, sebagai kalimat penutup mungkin Bapak mau sampaikan? Iya betul. Jadi saya berharap gereja, semua gereja atau tempat rumah ibadah, dimanapun kita berada, namanya tempat ibadah, jangan buat menjadi pasar, berjual beli, arisan. Bahkan ya saya sih pengalaman dulu sebelum saya jadi hamba Tuhan, ada gereja itu bikin lelang, ya. Lelang apa untuk cari dana pembangunan. Nggak perlu, ya. Kok nggak perlu? Ya kalau mau lelang jangan di gereja, di luar gereja begitu loh. Umpamanya, kita sewalah tempat pertemuan atau di mana rapat, di mana dibuat lelang di situ. Gereja ini adalah rumah doa. Ini kata Alkitab, ya. Maka kita back to the Bible. Tidak boleh ada. Padahal, ini kan cari dana, Pak, untuk bangun gereja. Mau bangun gereja pun, emangnya Tuhan nggak sanggup bangun gereja itu? Tanpa lelangmu pun Tuhan bisa membangun gereja itu. Dia bisa gerakkan dari dia yang punya emas, dia yang punya perak, dia yang punya langit, bumi, laut. Jangan kita campur adukan, ya. Mammon dengan dunia dengan hal-hal rohani. Jelas firman Tuhan, rumahku akan disebut rumah doa. Ini dia, amin ya. Jadi pesan saya kepada kita semua,
Boleh marah, tapi marah yang dikontrol oleh Tuhan Yesus, ya, dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga marah kita itu bukan marah yang kebablasan, marah yang tidak beralasan, tapi marah untuk kembali ke firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Ya, itu aja pesan saya, supaya kita mulai hari ini, cobalah kalau ada teman-teman, saudara-saudara kita yang punya gereja atau beribadah di gereja, lalu cari dana di situ. Seperti firman Tuhan ini, jangan lakukan. Karena itu melanggar apa kata firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nanti Ya. Ini akan menjadi sharing yang menarik, dan kiranya siapapun yang menonton dan mendengar ini boleh menguatkan kita dan meneguhkan kita dalam pelayanan, dan tetap mengasihi Tuhan lebih sungguh. Lebih hormat kepada Tuhan. Amin. Dan lebih hormat kepada Tuhan daripada sesama. Kira-kira itu ya Pak ya. Iya, amin. Nanti kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.